jalan-jalan ke kota Bogor, warganya gak ada yang keras. Awas, ada gundul naik motor sambil bawa beras. Aku lagi motoran di Kecamatan Cibeber, wilayah Cianjur. Meski medannya agak ekstrim, yang penting pemandangannya indah, bikin hatiku senang. Punten, Bu. Bu. Ya. Ngantar beras, Bu. Taruh di mana? Ya, taruh situ. Oh ya, ditumpuk di situ, Bu. Ya. Oh ya, Bu. Ya. Yo ini lur, yang tadi aku bawa motoran, beras. Bagi warga Cibeber, beras bukan cuma sekedar bahan makan pokok, tapi juga berhubungan dengan profesi mayoritas mereka sebagai pengrajin kue tradisional. Salah satunya olahan yang akan kita buat ini, yakni jawadah atau dikenal sebagai dodol khas Cianjur. Bu, ada yang bisa saya bantu lagi? Ada? Apa, Bu? Numpuk itu guru beras. Oh, berasnya ditumpuk, Bu. Iya. Oh, ya, Bu. Untuk membuat jawadah, beras yang merupakan bahan baku utama harus ditumbuk sehalus mungkin sampai menjadi tepung beras. Uniknya, tepung beras di Cibeber masih dibuat dengan cara tradisional. Ini supaya saripati yang terkandung dalam beras tidak hilang. Banyaknya bahan-bahan olahan pabrik dengan tampilan cantik tidak mampu menggeser eksistensi jawadah sebagai panganan tradisional yang diminati masyarakat di sini, lur. Ini bisa dilihat dari eksisnya jawadah di acara-acara syukuran, pernikahan, atau lebaran, lur. Malahan, di kota-kota besar pun jawadah masih sering dijumpai. Banyak warga Cianjur, khususnya di Cibeber ini, tetap mempertahankan resep dodol jawadahnya sendiri. Resep yang sudah diturunkan secara turun-temurun. Bu, ini Bu, tepungnya Bu udah, iya. udah jadi? Oh iya. Itu dikasih itu dulu, dikasih air santannya lagi. Diairin dulu? Iya. Oh, ya, Bu. Tuangin sini. Sambil diaduk, Bu? Iya, iya, aduk-aduk. Biar merata tepungnya. Terus. Nggak, Bu, tinggal aja, Bu, biar saya terusin. Oh iya. Seperti bikin dodol pada umumnya, adonan ini harus terus aku aduk sampai benar-benar mengental, lur. Emang capek sih, tapi hasilnya bakalan manis loh. Manis kayak aku, lur. Nah kan, sudah kelihatan kental kan, lur? Gundul gitu loh yang aduk. Pasti cepet jadinya. Kasih gula, masukin situ ya. Langsung masukin aja, Bu. Iya. Lanjut ini ya. Ya, ya, ya. Dul, udah ya. Ibu tinggal dulu ya. Ya, Bu. Ntar kalau udah matang saya kabarin, Bu. Iya, iya. Bu, Ya. dodolnya udah matang nih, Bu. Oh iya. Taruh situ aja, Dul. Oh, ada yang bisa saya bantu lagi, Bu? Oh, nggak ada. Udah, terima kasih ya. Oh ya, Bu. Ini.
Ini buat oleh-oleh. Aduh Bu, udah Bu nggak usah Bu. Ya, nggak apa minum sedikit. Kan tadi bantu-bantu ibu. Wah, Buat nyicip asik. ya. Ketiban Aduh, Bu. rezeki, Lur. Makasih Bu ya, jadi enak saya Bu. Oh, nggak apa-apa. Ya, makasih Bu ya. Oh ya. Lapar juga. Bu. Ini Bu, ada makanan Bu. Buat cemilan Bu. Untuk saya. Iya Bu. Makasih. Oh, nggak ada airnya. Saya cuma bagi-bagi makanan Bu, nggak bagi-bagi minum. Oh, kalau nggak minum, ini seret makannya. Iya. Yang mana ini kalau uang? Untuk beli air. Ini Bu, buat beli air Bu. Iya. Oh, iya 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 iya. Ya. Bu, nah ini minumnya Bu. Ya, makasih. Ini kembaliannya. Nggak usah, kamu dulu aja. Buat saya Bu. Iya. Oh iya iya iya. Makasih ya. Ya ya. Tuh, ada yang aneh nih. Apa yo? Kamu kenapa? Kok bengong gitu sambil heran gitu megang duit lagi, kenapa itu? Iya nih Teh. Aku bingung Teh. Kok aku mau berbagi kok malah aku dibagi duit ya? Wah, apa yang aneh nih? Dadah aja kamu dulu. Terus ini sisanya mau dikemanain? Ya aku mau bagi-bagi. Ini jangan dibagi-bagi, kita bikin kue aja gimana? Bikin kue? Iya. Aku bisa bikin kue dari ini nih. Kue enak. Kue enak. Wah, loh, tapi syaratnya emang harus rezeki sebagai- anak soleh, Lur. Sudah dapat Gimana? duit, Mau nggak? dapat dodol Oh manis. iya iya iya. Sekarang malah Ini- diajak sama teteh manis Ini masak berkah bareng. ini. Dapat duit, Mimpi opo aku Dimasakin. semalam, Lur? makanan enak. Ayo, ayo. Ayo, let's go. Ah. Kali ini dodol Jawada bakal aku kreasikan jadi ektar cemilan dari Portugis di Eropa sana. Ini bahan-bahannya. Untuk bikin olahan ini butuh 2 adonan. Yang satu adonan untuk kulit, satu lagi adonan untuk isiannya, Lur. Buat isiannya cukup kita campurkan telur, terigu, susu cair, gula, dan perasa vanila. Lalu dikocok sampai adonan mengembang. Aku ditugasi teteh bikin adonan untuk kulitnya. Bahannya berupa terigu, garam, margarin, mentega, dengan air es. Ben adonannya lembut, harus aku adon pakai tangan. Setelah adonan ditipiskan begini, lalu cetak bulat-bulat, Lur. Tapi karena aku gak ahli, jadinya setelah dicetak tetap aku potong pinggirannya biar kelihatan rapi. Teh, bahan adonannya udah habis Teh? Udah kebuat semua? Oh, ya udah nggak apa-apa, tinggal aja. Biar saya yang lanjutin nanti. Udah, nggak apa-apa, tadi Iya, ya? nggak apa-apa. Ya ntar kalau mateng kabarin ya. Jangan ditinggal aku ya. Makasih ya udah Ya, dibantu. tadi dulu ya. Ya. Setelah adonan selesai disiapkan, giliran teteh potong tipis-tipis dodolnya. Setelah semua selesai, tinggal masukkan adonan ke dalam cetakan. Adonan kulit diletakkan pertama sebagai dasar kue, lalu masukkan dodolnya. Iya, Lur, dodole jadi isian kue. Unik toh? Nah, terakhir adonan telur tadi yang sudah diberi perasa makanan dituangkan sampai penuh. Sudah selesai semua. Kita panggang yuk, Lur. Tidak perlu terlalu lama kok memanggang kue ini. Biasanya dengan suhu panas 180 derajat Celcius, kue-kue ini akan matang dalam waktu 15 menit saja.
Ini dia lur, hektar Jawada. Kue kreasi Teh Rizkia. Ciamik kan lur? Manis kayak yang bikin. Gak nyongko yo, bentuk sama warnanya jadi cantik gini. Di tengahnya ada dodol yang tadi aku bikin pula. Harumnya juga gak main-main lur. Langsung menggeliat ususku nih. Hektar Jawada ini buat cemilan sore sambil nonton Jejak Si Gundul cocok banget lur. Ini dong, hektar Jawadahnya udah jadi. Weh. Ayo. Ayo kita cobain. Cicip bareng-bareng. Enak banget iki lur. Telurnya berasa banget. Manis legi dodol Jawadanya pun tetap terasa. Wah, emang hari ini aku lagi mau berbagi malah dapat rezeki tambahan. Memang kalau sudah niatnya baik, dikasih juga baik. Sudah dikasih dodol, dikasih duit, dikasih makanan kue enak pula. Terima kasih Gusti, keberuntunganku yang bertubi-tubi. Jam 7 pagi, Pelabuhan Desa Margasari, Lampung Timur sudah ramai. Semua orang warawiri masuk turun kapal, termasuk aku. Aku ikut membantu nelayan bongkar muat ikan yang baru datang. Sebagian masyarakat Pelabuhan Maringgai, Lampung Timur bermata pencarian sebagai nelayan. Ada juga yang menjadi petani tambak. Aktivitas bongkar muat seperti ini gak cuma 1 atau 2 kapal saja. Sejam sebelumnya sudah ada bongkar muat beberapa kapal lainnya. Hasil tangkapan ditimbang dahulu. Setelah itu baru bisa diantar ke pengepul atau ke pasar. Dul, antar ke pasar ya. Bawa ke pasar, Pak? Ya, cepetan. Ya, Oh, ke ya, pasar, Pak. Siap. Ya. Ikannya beragam yo, mulai dari ikan golok-golok sampai ikan simba, bahkan tenggiri yang banyak. Sebagian hasil laut diolah menjadi ikan asin, ikan asap atau dikirim lagi ke pasar atau keluar kota. Dul, nih ikan buat kamu. Ikan buat saya, Pak. Ya, buat bikin kue di sana. Oh ya, makasih ya, Pak ya. Ya. Walah, ternyata Mbak Dia dan Mbak Suratin sudah siap-siap masak. Mbak, aku dapat ikan tenggiri nih, Mbak. Oh iya, tolong jadiin tepung ikan ya, Dul. Oh, iya Mbak ya. Ikan tenggiri termasuk ikan yang ditemukan di hampir seluruh perairan Indonesia. Ini termasuk ikan yang rasanya enak diolah jadi apapun. Bisa digoreng, diasap, jadi abon, masak rica, atau olahan lainnya. Kalau jadi sagon ikan, pasti baru denger toh. Aku juga belum pernah nyobain sagon berbahan ikan. Setelah dipotong, ikan dicuci sampai bersih. Jangan sampai masih ada kotoran di dalamnya. Wes, beres iki. Ikan sudah bersih semua, langsung dikukus yo.
Oh iya, hasil laut yang satu ini banyak banget gizinya. Setauku sih, salah satunya bagus untuk kesehatan tulang kita. Setelah lunak, pisahkan daging dan tulangnya. Kalau nggak mau repot seperti ini, ya bisa juga dengan mengukus daging sampai tulangnya lunak. Bahasa kerennya di presto. Yang penting dagingnya tidak utuh yo, supaya lebih cepat hancur. Untuk membuat sagon, daging ikan memang harus lembut, jadi bisa cepat menyatu dengan adonan sagon lainnya. Daging disangrai sampai kering yo, sekalian dihancurkan supaya nanti mudah masuk ke adonan. Ingat yo, cukup kering saja, jangan sampai gosong. Memang sih perlu waktu lama, tapi kalau hanya dijemur bisa lebih lama lagi keringnya. Masih ada lanjutannya yo. Hasil sangrai masih dicampur bahan sagon lainnya. Setelahnya langsung dilanjutin sama Mbak Dea dan Mbak Suratin. Mbak Dea dan Mbak Suratin sudah menyiapkan bahan kue sagon. Tepung ketan, kelapa parut, gula pasir, dan vanilin dicampur. Kemudian diaduk sampai rata. Pastikan jangan sampai ada yang menggumpal ya. Kue kering sagon biasanya berwarna putih tulang. Tapi supaya menarik, bisa juga memakai wortel parut supaya tampilannya lebih ngejreng. Mbak, ini Mbak, tepung ikannya udah jadi, Mbak. Oh iya, makasih Andul. Oh, ya, Pak. Ini dia bahan yang bikin kue sagonnya jadi spesial. Tepung ikan tenggiri. Oke, langsung masuk aja dan diaduk sampai rata. Selanjutnya, kue dicetak dengan cetakan. Adonan harus ditekan-tekan sampai padat ya. Jadi, saat kering, sagon tidak mudah patah atau remuk. Bu, saya panggang dulu ya. Ya. Terakhir, kue sagon di oven. Hasil cetakan sudah kering, jadi mengovennya tidak perlu lama-lama. Cukup selama 10 menit saja. Nah, kalau tampilannya gini, sopo sih yang nggak pengen? Ternyata kue jadul bisa juga tampil modern ya.
Teksturnya juga pas, nggak keras sama sekali. Renyah pokoknya. Rasanya juga TOP-BGT. Meskipun bahannya ikan, tapi setelah jadi kue sagon, nggak amis loh. Yo, inovasi-inovasi semacam ini yang aku suka. Apalagi kalau didukung kemasannya yang oke. Pasti bisa meningkatkan harga jualnya. Masih semangat toh? Harus dong. Nek aku, ojo ditanya lagi. Jelas selalu semangat. Ini aku ditemani Andi dan Raffi mau mencari buah Brunei. Ada juga yang menyebutnya buah buni atau anggur kampung. Oh ini, oh banyak juga. Udah, saya manjat. Ya. Buah buni termasuk sulit ditemukan yo. Apalagi di kota-kota besar. Kalau di Lombok Utara sih masih gampang nemuin yo. Rasa buah buni manis cenderung asam. Eits, jangan khawatir asamnya. Ingat-ingat baik, isinya yang banyak. Kandungannya di dalamnya bagus untuk kesehatan mata dan jantung kita. Waduh, Raffi kenapa itu? Kok berdarah semua? Bang, ayo bang, naik bang. Bang, nih Raffi ini kenapa ini tuh? Hah? Ini Raffi ini. Raffi kenapa bang? Berdarah bang? Ya, nggak tahu ini. Tadi jatuh. Raffi kenapa bang? Raffi kenapa bang? Wah, pasti Pak buah ini. Wah, dikerjain saya. Waduh, capek-capek turun. Aduh, naik yuk. Ayo. Aduh, sudah kaget saya deg-degan, saya kira beneran kenapa. Aduh, kena. Yuk, naik. Hati-hati ya. Ya. Dulu, zaman aku kecil, buah buni juga sering dipakai untuk mainan perang-perangan. Kalau kena peluru buni, bisa merah beneran, seperti berdarah. Bang, udah banyak belum bang? Banyak. Banyak. Udah banyak ini. Oh, yuk. Yuk, pulang yuk. Yuk. Wis, langsung diolah lagi yo. Pisahkan buah Brunei atau buni dari batangnya. Yang dibutuhin kira-kira sekitar 5 genggaman yo. Kalau sudah, dicuci dulu. Oh iya, biasanya buah Brunei tidak punya bekas kotoran atau busuk. Soalnya, buah ini sering jadi makanan binatang seperti kalong dan musang. Jadi, memang jarang stok buah matang yang melimpah.
Lawong belum sampai busuk sudah dimakan hewan. Bang, saya rebus dulu ya Bang ya. Sudah pada tahu belum? Buah buni tidak hanya bisa diolah jadi makanan loh. Aku punya tips memanfaatkan buah buni untuk mengatasi gatal-gatal. Teman-teman, ada tips nih bagaimana caranya memanfaatkan buah buni untuk jadi obat gatal. Yang pertama nih, buah buni kita rebus dulu. Habis itu airnya biarkan dia hangat, kemudian kita minum. Nah, dijamin gatal-gatal apapun jenisnya dari dalam maupun luar akan sembuh. Boleh dicoba ya. Cukup 15 menit saja merebusnya. Jadi buah buni masih tetap renyah pas disantap. Buah buni mau diolah jadi sayur lalah yo. Nah, untuk urusan bumbu masakan, aku serahkan Kak Nada dan Kak Wati aja. Haluskan biji lada dan ketumbar. Kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih. Nah, yang nggak boleh ketinggalan si cabai rawit. Cocok iki. Buatku, sayur tanpa cabai itu rasanya hambar. Pakai kemiri juga yo. Tidak hanya untuk menguatkan rasa, tapi kemiri juga bisa mengentalkan masakan. Kalau jahe, cukup pakai 1 siung kecil aja. Soalnya nek kebanyakan bisa merusak aroma dan rasanya. Oh iya, ada tambahan kentangnya. Potong dadu juga. Kak, kentangnya. Ini Ya Kak. Ini kentang sama bumbunya tolong dimasakin ya. Oh, ya Kak. Nah, iki giliranku menyatukan semua bahan sampai jadi masakan yang enak. Catat ya urutannya. Masukkan santan kental dulu, kemudian bumbu halus, aduk sampai rata. Kemudian giliran buah Brunei, sekalian sama air rebusannya, supaya warna sayur lalas semakin menyala. Ojo lali kentangnya. Sayur lalas juga bisa ditambah daging-dagingan seperti ayam atau sapi. Tapi kalau aku lebih suka ikan. Tinggal ditunggu wae sampai semuanya matang. Wah, ciamik ya tampilannya. Sayur lalah buah Brunei khas Lombok. Apalagi aromanya yang membuat perut makin keroncongan. Jadi gak sabar pengen ambil nasi hangat.
Kalau ngomong makanan, emang gak ada habisnya dan gak akan bosen. Dari Aceh sampai ujung Papua, semuanya punya menu khas masing-masing. Rasanya juga beragam dan unik. Kalau sayur lalah Brunei ini jelas masuk banget di lidahku. Sensasi rasa buah Brunei yang manis asam membuat menu ini makin spesial. Mantul lah pokoknya. Hari ini aku janji mau bantu Bu Lili ke kebun. Tapi ternyata Bu Lili sudah duluan. Aku harus cepet-cepet nyusul supaya cepat selesai panennya. Duh, bantu sini, Duh. Panen rebusnya, Bu? Iya. Oh, iya, Bu. Ada yang tahu ini namanya apa? Bener banget kalau jawabannya labu siam. Kalau di Desa Sukamaju, Kecamatan Ranca Kalong, Sumedang, sebutannya waluh. Labu siam termasuk tanaman merambat. Biasanya ditemukan di pekarangan atau dibudidayakan seperti ini. Buahnya menggantung dari tangkai. Sekilas memang mirip buah pir, tapi permukaan kulit waluh lebih keriput. Duh, Ya, Bu. masukin ke karung, kasihkan ke Teh Sukma. Oh, ya, Bu. Aku meluncur ke tempat Teh Sukma dulu, Lur, supaya waluhnya cepat diolah. Teh, disuruh ngantar rebusnya nih, Teh. Oh ya, langsung dikupas aja. Dipotong-potong sekalian nggak? Boleh. Oh, ya, Teh. Pelan-pelan dong, kan jadi berantakan. Maaf, Teh. Gimana sih? Jadi acak-acakan gini. Tadi udah tak pegangin tapi berusut, Teh. Walah, maaf, Teh. Jadi berantakan waluhnya. Jadi pecah kan, lihat. Ya maaf, Teh, berpecah, Teh. Yo wis, kalau gitu aku lanjut bersihkan dan motong waluhnya ya, Teh. Cara membersihkan waluh nggak boleh sembarangan. Soalnya ada getah yang bisa membuat gatal saat dimakan. Tapi tenang wae, ada tips ala aku nih, si Gundul. Teman-teman, ada tips nih, gimana caranya ngebersihin atau membuang getah dari labu siam. Jadi caranya labu siam dipotong dua, kemudian digosok-gosokkan gini nih. Nah, getahnya dia akan keluar dengan sendirinya. Dan labu siam bebas dari getah. Mulai dicoba. Pokoknya harus dipastikan getah waluh benar-benar hilang. Kupas kulitnya juga mesti sampai bersih. Jangan sampai ada kulit yang tersisa. Kalau sudah tidak ada kulitnya, tinggal dipotong-potong memanjang. Waiki, masih ada tips mengolah waluh supaya makin jos gandos rasane. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya ngolah labu siam supaya dia teksturnya lembut tapi nggak patah-patah. Caranya dia dikasih garam dulu, kemudian diremas-remas sampai dia lembut dan baru dicuci dan diolah. Boleh dicoba. Garam juga bisa membantu menghilangkan sisa getah pada waluh. Makanya ini mesti diaduk-aduk selama 10 menit supaya hasilnya maksimal.
Oh iya lur, larutan garam juga efektif menghilangkan sisa pestisida pada buah dan sayuran. Ini teh labu siamnya teh udah dipotong-potong teh. Oh ya, makasih ya Dul ya. Oh, ya teh. Teh Sukma dan Teh Citra sedang menyiapkan bahan gimbap. Masih ada yang belum tahu apa itu gimbap. Sabar pemirsa. Pokoknya ikuti wae carane teteh-teteh buat gimbap. Teh Sukma kebagian jatah buat bumbu tumisan dari bawang putih dan bawang merah. Semuanya dicincang seperti ini yo. Kalau Teh Citra nyiapin sayuran untuk gimbap. Ada wortel dan paprika yang dipotong memanjang. Nah, kalau iki namanya crab stick. Bisa untuk menambah variasi rasa gimbap. Cit, ini sebagian aku bawa ke dapur ya, mau dimasak. Sekalian aja bawa. Wortel, paprika, walu, dan kol ungu direbus dulu yo. Jangan terlalu lama. Kalau terlalu lembek, malah kurang nikmat dimakan. Kalau bawang merah dan bawang putihnya ditumis sampai harum. Kemudian dicampurkan crab stick-nya dan saus sambal. Sudah beres semua iki bahane, tinggal diracik wae. Gampang kok caranya membuat gimbap. Tinggal digulung pakai nori atau lembaran rumput laut yang dikeringkan. Pokoknya nasi, sayuran, dan crab stick ditata serapi mungkin. Oh iya, harus hati-hati menggulungnya supaya isi gimbap tidak berantakan. Gimbap iki sebenarnya sushi ala Korea lur. Katanya sih ada kaitannya dengan tradisi masyarakat saat menyantap nasi yang dibungkus rumput laut. Nah, bedanya dengan sushi Jepang, dalam gimbap tidak ada tambahan ikan mentah. Gantinya sayuran dengan daging matang seperti sapi atau crab stick. Setelah digulung, gimbap langsung dipotong-potong supaya porsinya pas untuk dimakan. Iki juga harus hati-hati. Ojo sampai ambiar kayak hatimu lur. Mantep banget iki tamilane. Tinggal dicicipi wae. Wis kebayang iki gurih gimbap. Dul, Pak, nih gimbap walunya cobain. Pak. Sok, monggo diambil. Gak perlu lama-lama. Langsung sikat aja iki. Apa ini namanya? Gimbap walu. Bener dugaanku. Mantep rasane. Enak, Pak. Enak juga. Ini dari labu siam tadi. Rasa segernya sayuran pas banget dengan saus dan crab stick. Gimbap gak cuma enak lur, tapi juga bergizi. Soalnya kan pakai sayuran, opo meneh ada walu yang bisa mengontrol tekanan darah tinggi dan mencegah anemia. Tapi sing jelas sih gimbap mengenyangkan karena ada nasi nih.